Kami memahami bahwa Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan adalah satu orang yang sama. Lalu mengapa Imam Mahdi diberi nama Isa bin Maryam atau Al-Masih atau nama seperti itu? Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat menarik. Saya pikir pertanyaan ini juga biasa diajukan oleh orang-orang. Pertama-tama, mengapa ada dua imam sekaligus? Masalahnya dimulai dengan itu. Allah telah mengutus satu imam pada satu waktu, dan setiap kali dia mengutus imam lain, dia dibuat tunduk kepada satu imam. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi pertama dan tetap menjadi yang pertama dalam gelar. Dan Nabi Harun berada di bawah beliau. Jadi, tidak mungkin ada dua kepala pada satu waktu. Ini adalah masalah pertama. Mengapa dua kepala? Masalahnya adalah, apakah mereka dua orang yang berbeda atau orang yang sama diberi dua gelar? Bahkan jika mereka adalah dua orang yang berbeda, imam di antara mereka akan menjadi satu dan satu-satunya. Adapun Al-Imam Al-Mahdi menunjukkan bahwa dia yang akan dilahirkan di antara umat Hadrat Rasulullah SAW, dia akan menjadi pemimpin yang ditunjuk secara ilahi, dan siapapun yang lain, jika memang ada orang lain yang datang, harus tunduk kepadanya dan berada di bawahnya. Itu juga menyelesaikan masalah kenabian. Bagaimana mungkin seorang nabi berada di bawah seseorang yang bukan nabi? Jadi, itu menunjukkan secara positif status Al-Imam Al-Mahdi juga. Dalam hal ini, semua umat Islam sepakat apakah mereka percaya pada satu orang yang akan datang dengan dua gelar atau dua orang yang akan datang dengan dua gelar. Mereka sepakat mengenai masalah ini bahwa Nabi Isa alaihissalam mereka percaya akan datang lagi. Dia akan tetap menjadi Nabi Allah. Jadi, sebagai Nabi Allah, beliau akan berada di bawah Hadrat Al-Imam Al-Mahdi. Itu berarti bahwa status Al-Imam Al-Mahdi tidak kurang dari Isa yang akan datang jika dia dapat datang lagi. Tetapi kami, para Ahmadi, meyakini bahwa ini bukanlah makna dari nubuatan-nubuatan ini. Sebenarnya, satu orang tunggal dirujuk dengan dua gelar dengan beberapa makna yang mendasarinya. Maknanya adalah bahwa peran pembaharu masa depan yang akan muncul dalam Islam adalah dua kali lipat. Pertama, untuk menghidupkan kembali Islam seperti yang telah dilakukan oleh para mujaddid sebelumnya, tetapi dengan penekanan yang jauh lebih besar pada penyatuan kembali semua umat Islam dan memutuskan menyelesaikan konflik-konflik mereka dan perpecahan-perpecahan sekali dan untuk selamanya. Jadi, sosok ini akan menghidupkan kembali iman Islam dari sudut pandang doktrin serta dari sudut pandang mereka yang menjadi saleh lagi. Jadi, dengan demikian, ia akan diberi gelar Al-Imam Al-Mahdi. Seorang imam yang merupakan imam dalam gelarnya, tetapi berada di bawah Nabi Muhammad SAW. Peran kedua dari imam masa depan itu adalah bahwa dia akan berjihad melawan kekristenan. Sebuah agama yang telah mendistorsi citra Yesus Kristus dan telah mengubahnya menjadi Tuhan. Jadi, ini adalah bantahan yang indah dari Allah bahwa kalian yang mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, lebih tinggi statusnya daripada setiap nabi lainnya, aku telah memutuskan bahwa dia, gelar Isa Al-Masih, akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi, seorang pengikut Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilahirkan dalam umat beliau. Dengan demikian, menyatakan bahwa inilah status sebenarnya dari Isa Al-Masih, bukan di atas para nabi, tetapi di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tunduk kepada beliau. Jadi, kedua masalah ini pada kenyataannya akhirnya bergabung dalam garis argumen yang sama yang saya sajikan. Bagaimanapun juga, dia harus tunduk pada Islam, baik sebagai orang yang terpisah
atau dalam gelar Al-Masih, dia juga harus tunduk pada gelar Al-Masih Al-Ma'ud. Itulah sebabnya hadis menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Mahdi muncul sebelum dan Al-Masih datang kemudian. Sekarang, mengenai masalah hanya ada satu orang, saya merujuk pada hadis Ibnu Majah yang menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Hadis ini dicatat dalam Ibnu Majah, salah satu dari Sihah Sittah, jauh sebelum Ahmadiyah dilahirkan, dan itu berbunyi, Lal Mahdiyu illa Isa. Tidak, saya rasa Lal Mahdiyu illa Isa. Tidak ada dua orang, satu orang yang sama. Sebutlah dia Isa atau Mahdi, tetapi tidak ada dua orang, mereka adalah satu orang yang sama. Jadi, hadis juga mengarahkan kita, telah membawa kita pada kesimpulan yang sama, bahwa hanya ada dua gelar, karena beberapa alasan seperti yang telah saya jelaskan. Jadi, tidak ada mujadid selain Al-Imam Al-Mahdi yang telah diberi gelar Al-Imam oleh Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dalam hadis tajdid manapun Anda akan membaca gelar tersebut. Jadi, ini membawanya di atas dan lebih tinggi daripada status semua mujadid sebelumnya. Mereka adalah mujadid yang dibuat oleh Allah memang, tetapi tidak diberi gelar sebagai Al-Imam. Ya, poin ini didukung lebih lanjut oleh Hadrat Aqdas Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menambahkan tugas pada tugas Hadrat Al-Masih bin Maryam, yaitu ketika dia muncul kembali ke dunia di bawah gelar Al-Masih bin Maryam, Al-Mahdi tidak pernah disebut sebagai Yaksirus Salib, sementara Al-Masih selalu disebut sebagai Yaksirus Salib, yang berarti tugas utamanya adalah menghancurkan agama palsu yang dikaitkan dengannya. Dan ini akan dia lakukan di bawah penghambaan penuh kepada Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pembawa syariat terakhir yang hukum-hukumnya tidak pernah dapat diubah atau diubah oleh siapapun hanya Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam saja.